Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih kepada pelayan mimbar, ya semua tim musik, ya, dan juga LCD, ya, dan semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Apa kabar saudara? Ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Hari ini cuaca sangat baik ya, sehingga kita bisa dengan leluasa beribadah pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pegembala yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan masih sekitar tema gereja kita, membangun manusia baru yang berkarakter ilahi. Nah, saya akan ambil menyoroti yang paling esensial ya. Karena kesimpulan khotbah saya nanti, ya, membangun manusia baru yang berkarakter ilahi itu no choice. No apa? No choice, nggak ada pilihan lain. Saudara, kalau jadi Kristen nggak ada pilihan lain selain membangun manusia baru saudara, manusia batinia saudara, berkarakter ilahi. Kenapa? Sebab hanya orang yang memiliki karakter ilahi yang akan diberi kelegaan. Nah, aminnya masih separoh. Saya ulangi bagi yang budek saudara ya. Hanya orang yang berkarakter ilahi yang diberikan kelegaan oleh Tuhan. Nah, udah lumayan lah saudara ya. Jadi saudara sekalian, itu ujung dari khotbah saya. Nah, judul khotbah saya pada pagi hari ini, di sumur Tuhan. Sumur, ya tahu kan sumur? Bukannya daging yang ada kecapnya dikecapin, ya. Itu apa? Itu semur ya. Binatang yang kecil-kecil hitam. Ah, itu semut saudara, beda ya. Ini sumur. Sumur itu perigi. Perigi itu sumber air buatan yang digali dengan cara manual, ya. Diusahakan yang dekat diperkirakan ada mata air. Makanya ketika ditembus kena mata air itu nanti keluar air tuh. Nah, itu namanya sumur. Bahasa Inggrisnya apa? Sumur bahasa Inggrisnya well. Well itu sumur, bisa juga well itu baik. Ya. How are you? Ya, I'm well atau I'm good ya. Very well. Nah, itu sama sumur, ya, saudara ya. Nah, sumur itu kalau ditimba setiap hari airnya menjadi jernih, ya, dan akan terus berotasi sehingga bisa dipakai untuk keperluan mencuci, bahkan untuk minum. Ya. Tetapi kalau nggak pernah ditimba, air itu menjadi keruh, berminyak. Ya. Boro-boro untuk diminum, dibuat nyuci baju aja nggak bisa. Ya. Makanya sumur itu kalau digali terus airnya akan bening. Ada pepatah, sumur yang bening tidak akan. Pepatah itu ya, saudara bisa lanjutkan. Sumur yang bening tidak akan mencari timba. Ah, itu saudara. Ya. Jadi kalau sumur bening, nanti timba datang sendiri. Ya. Kalau sumur resapan tidak akan, gua nggak berani terusin saudara ya. Sumur resapan tidak akan, terserah saudara. Tapi sumur yang bening tidak mencari timba. Timba akan datang. Makanya pastikan saudara itu menjadi sumur yang bening. Amin. Ya, sumur yang bening. Kejadian pasal 26 ayat 22 sampai 25. Kejadian. Nah, karena waktu saya singkat, saya usahakan secepat mungkin saudara ya. Kejadian 26 ayat 22 dikatakan begini. Ya. Iya, kejadian 26 bisa dibantu. Kejadian 26. Kejadian itu kitab yang pertama. Ayat 26 ini kisah tentang Ishak. Ya. Ia pindah dari situ. Dari mana? Dari situ. Dan menggali sumur yang lain lagi. Jadi ternyata Ishak sudah menggali 2 sumur sebelumnya. Ya. Nah, ini yang ketiga. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Kenapa? Sebab 2 sumur sebelumnya itu ketika digali bertengkar. Karena sumur pada waktu itu sangat dibutuhkan untuk masyarakat agraris, pertanian. Pada waktu itu Ishak itu bertani juga selain beternak. Jadi sumur sangat dibutuhkan. Nah, orang Filistin yang ada di Gerar itu mengklaim ini sumur saya. Jadi pertengkaran. Makanya dinamakan esek, artinya bertengkar atau berselisih. Ya. Kemudian sumur yang kedua, dia gali, bertengkar lagi. Ya. Makanya dinamain sitna, artinya pertentangan, oposisi. Ya, begitu. Nah, tetapi tentang sumur ini, sumur yang ketiga ini, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya apa? Rehobot. Bukan Robocop. Rehobot. Dan ia berkata, ini kurang lebih arti dari Rehobot. Sekarang Tuhan telah memberi apa? Kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya. Rehobot itu kelonggaran ternyata. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham
Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jadi jangan takut, Tuhan itu menyertai kita, amin. Aku akan memberkati engkau, bukan hanya menyertai, memberkati. Bukan hanya menyertai, memberkati, membuat banyak keturunanmu, multiplication. Karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Saudara, kalau udah diberkati jangan lupa sama Tuhan, amin. Bangun mezbah, ya. Panggil nama Tuhan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jangan lupa. Ya. Waktu susah ke gereja, ya. Minta didoain, kemudian diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Karirnya meningkat. Jabatannya meningkat, pengaruhnya meningkat, otomatis finansialnya meningkat. Finansialnya meningkat, semua meningkat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, istrinya 4. Nah, itu susah kayak begitu. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, sumur yang terakhir itu namanya Rehobot. Apa itu Rehobot? Bisa diklik. Nah, Rehobot ini saudara, ya, itu jamak, plural. Ya, jamak. Dia dari kata rekap atau rekop. Ya, rekop. Kemudian jamak jadi rekobot begitu ya, dilafalkan menjadi rehobot ya. Jadi rekop ya. Coba katakan rekop. Nah, rekop itu singular, pluralnya jamaknya rekobot ya. Ternyata bukan hanya satu sumur kemungkinan, karena dikatakan tadi menggali lagi, karena di sekitar situ ada mata air yang luar biasa. Nah, jadi di situ arti rehobot itu wide places, tempat yang apa? Lebar, luas, wide places. Kalau saudara punya rumah luas lebar itu memang jauh lebih menyenangkan. Kalau rumah sempit tipe 21 itu lu lagi ya, agak kurang leluasa ya. Tapi kalau lebih luas lebih nyaman, begitu saudara ya. Begitu juga jalan ya. Kalau sempit itu menjengkelkan. Saya kadang-kadang ujiannya tuh kalau jalannya sempit. Kemarin pulang nyasar jalan muter-muter. Aduh, darah tinggi saya udah mulai naik nih. Istri saya udah tahu nih. Mukanya udah begini nih. Papasan, gimana mundur, nggak bisa, maju nggak bisa, gimana nih, aduh. Itu kalau saya bisa terbang, saya tinggal tuh mobil, saya terbang, ya gitu saudara. Nggak bisa, sempit itu menyusahkan. Ya. Tapi kalau lebar, ya, enak saudara parkir gitu ya. Saya pernah mengunjungi satu rumah, itu jalannya lebarnya saking lebarnya, nggak usah parkir. Jadi set, mau balik tinggal puter aja, 2 kali putaran atau 3 set langsung balik saudara. Tapi kalau sempit, aduh tidak nyaman saudara. Nah ini wide places atau wide streets. Broad and open space, ya. Broad itu luas sama, open terbuka, place itu tempat, plaza itu kayak alun-alun, kayak apa ya, bangunan yang besar, plaza juga ya. Kemudian ya, secara hurufiah artinya luas, lapang, lega, ya. Kelegaan, ya, kelegaan. Nah, kenapa sumur yang ketiga ini ketika mereka gali tidak diganggu oleh orang Filistin, orang Geral? Kenapa saudara sekalian? Kira-kira kenapa? Karena jauh dari kekuasaan orang Filistin, orang Geral. Sehingga mereka tidak diganggu seperti 2 sumur sebelumnya. Lagi pula tempat itu ternyata jauh lebih luas. Makanya kalau kita memisahkan diri dari orang-orang jahat yang udahlah ya, kalau kita bilang bocengli, kita tetap setia, Tuhan bisa beri kelegaan. Amin saudara sekalian. Makanya firman Tuhan di 2 Korintus pasal 6 ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka. Antara mereka apa? Yang tidak mengenal Tuhan. Jangan bergaul sama orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenal nggak apa-apa. Tapi kalau bergaul erat itu bahaya. Keluar dari situ. Keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari antara mereka. Dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Ya. Dan menjadikan kamu itu anakku laki-laki dan anakku perempuan. Untuk apa? Ditempatkan di rumah Bapa di sorga. Ya. Ah, ini luar biasa saudara sekalian. Kata Rehobot di situ dikatakan kelonggaran. Nah itu sama tadi saya ada katakan dari kata rekap atau rakap. Ya. Rakap itu sama artinya. Coba bisa diklip. Ibraninya rakap itu kelonggaran. Ya. Karena jamak jadi rekobot. Artinya to grow wide, bertumbuh menjadi besar. Ya. Seperti ketika Yohanes mengatakan, dia semakin besar, aku semakin berkurang. Artinya kita harus semakin bertumbuh dalam mengenal Tuhan, ya. Menggali sumur Tuhan, supaya kita terus diberi kelegaan. Ya. Makanya jadi Kristen jangan stuck, berhenti, harus terus belajar saudara. Ya. Jangan stuck. Kalau pendeta nggak belajar, nanti lupa. Mari kita buka kitab kelurahan, dia lupa ya. Padahal maksudnya keluaran. Dia lupa. Kita buka Alkitab di dalam Mazmur, ya itu masih benar. Ya. Mazmur di Perjanjian Baru, lupa saudara. Kan udah lama mungkin nggak belajar atau nggak ingat. Ya. Itu mah kebangetan saudara sekalian kalau sampai seperti itu. Tetapi kalau kita berhenti belajar, stuck. Kita ini murid, amin saudara sekalian. Yang murid katakan amin. Namanya murid nggak boleh berhenti belajar. Tuh saudara ya. To grow wide, to grow large menjadi besar. To be widened,
melebar, meluas, to enlarge, memperbesar, to make room. Saya suka nih kata terakhir. Kita harus membuat ruangan dalam diri kita ini supaya ditempati oleh Tuhan. Yang amin, sebelah kiri kanan doang nih teruskan. Kita harus membuat ruangan dalam hati kita supaya ditempati Tuhan. Nah, saudara ya, kenapa? Saya menyelidiki Alkitab. Di Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu ada metafora atau kiasan. Jadi Allah itu dianggap sebagai, dimetaforakan, dikiaskan sebagai sumur. Ya, nanti saudara bisa cari ayatnya ya. Nah, Kristus itu adalah sumur kehidupan kita. Sumur kehidupan kita. Dia pernah berkata, Yohanes pasal 4 ayat 12 sampai 14. Ketika dia ada di perigi Yakub, dia haus, ya, murid-muridnya cari makanan, dia di perigi Yakub, dia nggak bawa timba. Ya, kemudian dia ketemu wanita. Ya, wanita ini saudaranya bawa timba, karena dia memang siang itu dia mau ambil air. Biasanya wanita ngambil airnya itu nggak siang, karena panas. Wanita itu kalau kena panas dia kayaknya alergi begitu. Dia pakai payung atau dia pakai apa begitu. Nah kali itu dia pakai siang itu dia ke situ ketemu Yesus. Ketika dialog, ya. Nah salah satu dialognya di sini ayat 12 dikatakan begini, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Karena Yesus minta air, ya, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, perhatikan nih, jawaban Yesus kepada perempuan ini. For you information, for you apa? Information. Wanita ini sudah punya suami 5. Diyakini wanita ini bukan hanya cantik, cantik jelita, menarik. Sebab 5 pria itu tertarik, pasti ini wanita cantik. Betul nggak saudara sekalian? Wanita cantik kalau lewat itu pria lihatnya pasti begini. Tapi kalau nggak cantik, boro-boro dilihat, ya. Begitu saudara. Ini pasti cantik, banyak pria yang tertarik. Dan pria-pria itu tidak memuaskan dia, yang tidak membuat dia merasa nyaman. Makanya bercerai. Pria-pria yang selingkuh, yang tidak setia sama istrinya, itu pria basi. Basi. Mau diapain juga susah. Di sini nggak ada pria yang basi ya, yang buat suami istri, yang suami istri cium lakinya basi kagak nih ya. Jadi dia sudah putus asa sehingga dia tinggal sama pria ini, pria yang lain. Kemungkinan menurut penyelidikan, pria yang tinggal sama dia kemungkinan itu adalah adiknya yang sakit atau ayahnya yang sudah tua renta, dia mesti rawat. Ya. Nah, Yesus ini ngomong, dia begini jawabnya kepadanya. Jadi kalau udah orang patah arang, suami 5 orang mengecewakan. Aduh, kalau wanita 1 aja suaminya, ya, dia punya suami 1 aja tapi menyenangkan. Wah, hidupnya tuh berbunga-bunga. Amin saudara sekalian. Hidupnya bahagia. Begitu. Tapi biarpun 5 kali kalau pria itu rusak, itu dia membuat dia jadi galau. Andilau antara gimana gitu galau ya saudara. Ya. Dia tinggal sama kemungkinan ini bukan suaminya. Adiknya yang sakit atau orang tua yang sakit. Jadi dia mesti merawatnya. Barang siapa minum air ini, maksudnya air sumur itu, ia akan haus lagi. Betul nggak? Saudara udah minum. Tadi saya udah 2 kali minum di situ. Ini udah ngomong berkali-kali, haus lagi. Makanya saya minum lagi. Supaya siregar, saudara. Lihat, air ini, barang siapa minum air, mana tadi? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau air ini pasti haus lagi. Karena tubuh kita itu begitu. Tetapi perhatikan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk apa? Selama-lamanya. Kekal. Makanya pastikan saudara itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aminnya cuma di sini doang nih ya. Pastikan saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu one way ticket, itu tiket satu-satunya untuk jalan kepada Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau ke Roma kan banyak jalan Pak. Iya, kalau ke Roma banyak jalan. Sebab Roma ada titik koordinatnya, betul nggak? Saya pencet ada titik koordinatnya. Itu kalau perang bintang, perang nuklir. Kalau titiknya udah dipencet di situ, dikirimkan bom nuklir atau apa begitu. Itu tepat tuh. Bahkan ini bukannya film saudara. Ya. Penjahat itu di satu tempat. Ya. Teroris itu kalau titiknya diketahui, kemudian disteril sebelah ininya lingkungannya, diperkirakan ketika dia jatuh di rumah itu, ya,
Sebelahnya mungkin nggak terlalu fatal. Ketika dipencet, itu nggak bisa menghindar. Boom! Lewat. Itu kalau titik koordinat Roma. Tapi surga itu, saudara mau cari titik koordinatnya di mana? Hanya Yesus yang tahu. Amin, saudara sekalian. Makanya keselamatan tidak ada dalam siapapun juga. Kalau saudara mencari keselamatan untuk diri saudara, saudara akan haus terus. Tapi kalau menemukan Yesus, meskipun rumahnya ngontrak, meskipun rumahnya nggak besar, tetapi ada kebahagiaan. Amin, saudara sekalian. Itu kuncinya. Orang kaya di Lukas pasal yang ke-16 kalau nggak salah ya, Lukas 16, bisa dibuka ya. Itu kayaknya nggak uji bila mendalik. Kalau menurut catatan yang saya pelajari ya, orang kaya itu ya, seperti dia ini, kekayaannya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solokan, tidak akan habis-habis. Biarpun difoya-foya. Saya pernah mengunjungi rumah seorang kaya, pilar ininya nih, mungkin 3 orang nggak bisa meluk. Besar sekali, saya bilang ini pasti kaya luar biasa ya. Sebab apa? Untuk merawat rumah yang besar begitu, itu kan butuh pembantu minimal 5 saudara. Yang kebun, yang kolam renang, yang ngepel, yang nyuci, yang segala macam. Ya, begitu. Nah orang kaya ini, belum ya? Di Lukas pasal 16, mulai ayat yang ke-19 kalau nggak salah. Ya, sambil diceritain saudara bisa lihat. Ya. Nah jadi saudara sekalian, orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu, kain halus. Ya. Saya ini baru pertama kali pakai jas ini ya, saudara. Ada yang berkomentar lebih mudah 30%. Nah, ini bukannya kain halus yang mahal ya, yang online. Ini kain halus, jubah ungu itu jubah kebesaran, bukan jubah kegedean, jubah orang-orang yang the have gitu ya. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Saudara, kalau setiap hari bersukacita dalam kemewahan, kemewahan itu kosnya gede. Ya. Kalau saudara pesta di hotel, itu kan satu orang itu biayanya mahal. Ya. Ini dia setiap hari. Kemudian ada seorang pengemis, Lazarus badannya borok. Ya, penuh borok, bukan penuh tato, saudara. Ya, kemudian apa? Lapar, mau makan, malah anjing-anjing si orang kaya ini yang jilatin anjingnya. Dia tidak peduli. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Orang miskin mati. Orang kaya bisa mati nggak? Bisa. Pendeta bisa mati nggak? Bisa. Jangan bilang lebih cepat Pak. Jangan saudara sekalian. Semua bisa mati. Orang kaya juga mati. Coba lihat tuh. Orang kaya itu juga tuh ayat berapa tuh? Juga mati. Saya pernah di penguburan, judulnya juga mati. Begitu saudara sekalian. Juga mati. Yang dikubur orang kaya Pak, ya biasa aja sih. Saya bilang orang kaya juga mati, orang miskin, apalagi. Sebenarnya enggak juga, orang miskin bisa lebih lama saudara sekalian, nggak mati-mati. Ya. Jadi orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Di mana Pak? Enggak tahu. Kalau di orang kaya yang di sini mungkin di San Diego Hill, yang satu kuburannya itu bisa 7M. Dan sementara ia menderita sengsara. Dia di sini bersukaria, minum, makan, dugem, karena hartanya banyak. Sengsara. Apa yang terjadi? Ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi saudara, orang yang tidak punya rasa haus, tidak mencari sumur Tuhan, dia akan mengalami kehausan untuk selama-lamanya di neraka jahanam. Makanya pastikan saudara menemukan Tuhan, walaupun sulit, ada tantangan. Emang orang yang mau beribadah kepada Allah, itu banyak tantangannya, banyak penderitaannya. Tetapi kalau saudara menemukan, saudara akan mendapat kelonggaran. Amin saudara sekalian. Kelegaan. Kelegaan seperti ini nggak bisa dibayangkan. Orang kaya ini di dunia itu nyaman. Saya ikut ada acara reunian di hotel berbintang, itu begitu banyak ya, yang ruang-ruangan yang ada pestanya. Mobilnya bagus-bagus, luar biasa ya. Makan yang enak-enak ya. Saya bilang, ini mah orang-orang kaya begini, apa dia ingat Tuhan ya? Nanti saudara, di alam maut, kalau kita nggak menemukan Tuhan, nggak mendapatkan sumur Tuhan, nggak minum daripadanya, dari dalamnya, dia akan merasakan kehausan. Kehausan orang kaya di sini bukan kehausan akan air, bukan. Kehausan akan Tuhan itu di neraka saudara sekalian. Neraka itu bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, selama-lamanya. Makanya kehidupan kekal itu mesti dipikirkan sekarang. Cari Tuhan, amin. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Bahasa Inggris dikit walaupun belepetan seterusnya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan. Saudara nggak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin saudara. Saya udah pensiun hampir 20 tahun. Enggak kekurangan tuh. Memang nggak seperti dulu ya. Lebih mudah belanja begitu. Tapi nggak kekurangan.
Mau makan ada, mau minum ada. Walaupun makannya NTT KKK, nasi tahu tempe kerupuk kecap kangkung, saudara. Tapi ada. Kita harus menemukan Tuhan dan kehendaknya. Itu adalah sumur kehidupan kita. Amin, saudara sekalian. Kalau pada waktu itu sumur itu sebagai rejeki, ya karena butuh. Untuk apa? Untuk pertanian. Tetapi kehendak Tuhan dan pekerjaannya itu menjadi rejeki kita. Di Yohanes pasal 4 ayat 34, maka kata Yesus kepada mereka itu, adapun rejekiku, ini terjemahan lama. Adapun rejekiku, yaitu melakukan kehendak Dia yang menyuruh aku dan menyempurnakan pekerjaan. Jadi bagi kita yang percaya, rejeki Tuhan itu, rejeki itu bagi kita, itu apa, saudara? Melakukan kehendak Bapa, bukan yang lain. Makanya kita makan, kita minum, atau melakukan yang lain, lakukan untuk kemuliaan Allah. Itu kehendak Bapa di surga. Saudara bekerja, saudara apapun, ya, itu melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, siapa yang diberi kelegaan? Di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Nah, siapa yang diberi kelegaan? PPT-nya bisa diikutin ya. Siapa yang diberi kelegaan? Matius 11 ayat 28. Di situ ada ya. Matius 11. Klik selanjutnya. PPT-nya aja, PPT-nya. Klik yang ada Matius 11 ayat 28. Siapa yang diberi kelegaan? Tulisannya siapa yang diberi kelegaan? Ya, next ya. Nah, siapa yang diberi kelegaan? Ini pertanyaannya. Kalau saudara ngikuti khotbah saya, ya saudara udah bisa nebak-nebak. Tadi saya udah singgung-singgung. Ya. Karena dalam diri kita itu ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Makanya orang kaya itu ketika dia mengisi kehidupannya dengan kekayaan, dengan harta benda, makin dia cari, makin kurang. Coba aja saudara. Saudara bisa target, ya, harus punya uang 5M. Nanti udah ketemu 5M, ya 5M masih sedikit ternyata. Nggak bisa beli pulau, tuh saudara. Saya mesti punya 5 triliun. Pas punya 5 triliun, ya sedikit. Bagi kita mungkin banyak. Kalau yang udah punya 5 triliun, sedikit. Dia pengen kaya lagi. Even the world is not enough. Sekalipun dikasih dunia, nggak cukup. Kenapa? Rongga kosong itu nggak bisa diisi oleh kekayaan. Oleh wanita. Salomo itu istrinya, apa kurang? Di dunia ini nggak ada yang punya istri seperti Salomo. Tahu nggak istrinya berapa? Gundiknya berapa? Istrinya 700, gundiknya 300, totalnya 1000. Ketemu istrinya hari ini, ketemu lagi 3 tahun yang akan datang. Make up-nya udah beda, skincare-nya mungkin udah ganti. Karena 3 tahun. Apa kurang banyak tuh istri? Kekayaannya, waduh emasnya bertonton. Kalau sekarang mungkin kendaraannya bukan hanya Lamborghini, bukan hanya Ferrari, bukan hanya Bentley. Itu semua kendaraan mewah-mewah yang satu mobil itu bisa 20M. Dia miliki, dia nggak akan pernah puas. Saudara berapa banyak? Kalau saudara pergi dengan mobil, berapa banyak mobil saudara? Paling 1, kemudian ada forwardernya, kemudian ada yang ngiringin, 5 lah. Tapi ada orang yang punya koleksi mobil bisa 1000, saudara saya bingung tuh. Bagaimana merawatnya tuh? Nggak akan pernah puas. Tapi kalau rongga kosong itu diisi oleh Tuhan, kita akan mengalami kepuasan. Nah, siapa yang diberi kelegaan? Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, letih lesu beban berat di sini bukan hanya soal-soal yang jasmani. Belum kawin nih gue jadi berat nih, ditanyain mulu, umur udah 35, lu kapan kawin? Aduh, males dah gue ketemu begitu. Jadi beban. Ketika ketemu cowok ganteng, wih ganteng, baik, tinggi, besar begitu, duitnya banyak, dapat kelegaan. Enggak taunya ketika menikah, yang cowok ganteng ini ternyata ya hatinya busuk, jahat, saudara. Enggak lega lagi. Aduh, rumah gue sempit banget nih. Rumah ukuran RSSSS, rumah sangat sederhana sekali, sehingga sonjolannya susah sekali. Masih mending rumah gue RRRRS, rumah rusak, riat rombeng, risiko runtuh sewaktu-waktu. Sempit gue, enak deh begitu, enggak lega. Ketika diberkati rumahnya luas, tipe 21, 2 lantai, 1 kolam renang, wih, lega. Belum tentu. Kalau di situ ada pertengkaran, ada piring terbang, ada UFO, apa nyaman itu rumah yang lega begitu? Nggak nyaman. Ya. Jadi siapa yang diberi kelegaan? Ternyata, saudara, kalau kita lanjutkan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada kelegaan, ada ketenangan. Sebenarnya itu satu kata yang sama, anapauso, anapauo. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi siapa? Kalau suruh baca konteksnya ayat sebelumnya, ini kan ayat 28, ayat sebelumnya 25, 26, 27, itu ternyata siapa yang akan diberikan kelegaan oleh Tuhan? Siapa? Ketika kita berdiri lelah, berusaha menggali sumur Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan diberi kelegaan. Amin, saudara sekalian. Karena siapa yang akan hidup kekal? Yohanes pasal 17 ayat 3, mereka yang mengenal Bapa di surga itu diberi hidup kekal.
Jadi kalau kita, nih, ini bagus nih, saudara datang onsite, yang online juga nggak masalah kalau memang tidak memungkinkan. Pak Gembala berkali-kali mengatakan, kalau bisa jalan ke gereja, jalan. Nggak ada yang amin suruh sekali ya. Jadi kalau bisa datang ke gereja dalam keadaan sehat, ke gereja. Nah, saudara ke gereja. Kalau nggak kepepet, jangan udah sehat tapi nggak ke gereja. Kalau Oma Irama bilang, terlalu. Beda kalau onsite begini. Saudara, pendeta aja khotbah onsite sama khotbah online, itu ada sedikit beda. Bedanya apa? Kalau onsite seperti ini, saya nggak bisa pakai celana pendek. Sebab apa? Kalau saya keluar begini ketahuan. Celananya, kakinya cungkring, gitu saudara. Kalau online mungkin ribet ya kalau pakai celana panjang segala macam. Juga kalau online, kita lagi dengerin khotbah begitu ya, apalagi khotbahnya mulai ngantuk gini. Ting 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 ting, apaan tuh ya? Begitu saudara. Nggak bisa konsen. Makanya sebisa mungkin datang onsite. Ada gereja yang ibadah online-nya di YouTube, ditutup. Kenapa? 10% sampai 20% nggak mau balik, udah nyaman sambil makan kacang. Pak Cecep nih baru nih tajas ini dia ngoceh begitu saudara sekalian. Kalau sini kan nggak berani kan? Ada tetangganya saudara. Jadi datang beribadah cari Tuhan, amin. Selama ia berkenan ditemui, cari dia. Reguk sumurnya itu, saudara tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau saya boleh simpulkan, siapa yang diberi kelegaan? Mereka yang mau mengenal Bapa, yang mau hidup suci, yang akan mendapat kelegaan. Kelegaan di sini itu sebenarnya satu kata dengan Ibrani 3 ayat 18, perhentian. Coba bisa dibuka saudara ya. Dicari di Alkitab. Ibrani 3 ayat 18. Itu sebenarnya satu akar kata. Ya, sama dengan kelegaan, kelonggaran, atau ketenangan. Ya. Bisa ketemu saudara? Ya. Siapa yang telah ia sumpahi? Ianya itu Tuhan. Nah, istri saya pernah sampaikan di WBI. Bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya. Tempat yang lega, yang longgar, di mana kita begitu nyaman. Itu rumah Bapa di sorga. Itu perhentian akhir. Perhentian yang tidak ada lagi kegiatan yang kita lakukan selain menyukakan hati Bapa di sorga. Makanya selama kita di bumi ini, kita harus mencari Tuhan, menemukan Dia, melakukan kehendaknya. Supaya kita bisa diberi kelegaan selama-lamanya. Itu nggak ada pilihan lain saudara sekalian. Makanya benar, hanya orang berkarakter ilahi. Berkarakter ilahi itu apa saudara? Orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga seperti Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Begitu saudara sekalian. Siapakah yang ia sumpahi bahwa ia takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Jadi kalau kita tidak taat melakukan kehendaknya, Tuhan sumpahi. Kalau Tuhan sumpahi terjadi nggak saudara sekalian? Saya takut kalau orang tua itu menyumpahi. Kalau nyumpainya baik sih masih mending. Gue sumpahi lu kaya 7 turunan lu. Wah itu enak saudara sekalian. Kalau gue sumpahi lu jadi tiang listrik, waduh itu ngeri saudara sekalian. Kita kan tahu hikayat tentang maling kundang. Itu disumpahi jadi batu. Ya, memang itu hikayat saudara sekalian. Kalau Tuhan sumpahi terjadi. Nggak akan masuk ke dalam perhentian tempat yang tenang, yang nyaman itu saudara sekalian. Makanya kalau di bumi ini saudara mungkin nggak tenang, nggak nyaman karena mungkin situasi kondisi. Ya, penghasilan pas-pasan. Kalau saudara tetap taat, tetap setia, tetap percaya, tetap mencari Tuhan, saudara akan diberi kelegaan. Amin. Berapa lama sih kita hidup di bumi? 70, 80. Kalau kuat. Kalau udah 80, makannya nggak banyak, yang banyak pantangannya. Makan ini nggak boleh, makan ini kolesterol, makan ini darah tinggi, makan ini diabetes, makan ini susah. Mau duduk kelamaan, ambeien. Keluar dikit kena ini masuk angin, udah susah. Kebanggaannya yang diomongin apa? Sakit penyakit. Lu kena gula, gue denger nih. Iya, gue kena diabetes. Ya lu diabetes gula, gue kena sakit. Sama tuh ya sebenarnya. Diabetes, gula, sakit, apalagi gitu ya. Itu paling mengerikan. Teman saya sama-sama bekerja di tempat yang sama itu meninggal. Tadi saya pikir karena kelelahan, serosis, hati. Kemarin anak buahnya ketemu sama saya, dia bilang, enggak, dia kena diabetes. Diabetes itu mother of sickness. Ketika kena diabetes, kam pada datang sebuah tuh penyakit pada berondo-rondo menemui dia. Sehingga ketika dia capek sedikit begitu, dia kolaps meninggal. Hari Kamis yang lalu, Bapak Pendeta Paulus Pujianto khotbah di KPBI. Tadinya saya nggak tahu bahwa dia stroke. Dia kena stroke saudara. Dia udah menjaga kesehatan. Saya tahu tuh, olahraga rajin saudara. Saya bilang, kok bisa? Kenapa? Pikiran saya, Pak. Waduh. Udah banyak pikiran, kena tipu segala macam, sehingga tiba-tiba diabetes muncul, kolesterol naik, kemudian segala macam. Pas bangun,
nggak bisa bangun, separoh lumpuh. Waduh, dia pikir mungkin kelelahan. Dia tunggu hari esoknya, dokter bilang terlambat. Ya. Jadi mesti dirawat, aduh, udah habis-habisan. Ya. Jadi kita ini lemah, saudara sekalian. Kita pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Makanya sebelum kita kembali kepada Tuhan, temukan sumur Tuhan itu, amin saudara sekalian, supaya saudara diberi kelegaan. Jadi siapa yang diberi kelegaan? Kalau saya boleh simpulkan, boleh nggak saya simpulkan? Boleh saya yang khotbah, saudara sekalian. Yang mendapatkan anapauo atau anapauso atau kelegaan. Slide yang terakhir aja. Ya. Yang ada 3 itu. Yang pertama, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 6. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Nanti akan puas. Makanya saudara sekalian, saya suka jemaat yang rajin mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Ya. Sebenarnya khotbah sore nanti saya beda. Istri saya bilang, samain aja begitu. Aduh, saya bilang mau bedain, samain aja. Kenapa? Makin ngerti gue. Kayak Pak Agus kemarin khotbah pertama gue kurang paham. Pas kedua baru gue paham tuh, saudara. Saya pikir bener juga ya, begitu. Memang waktu khotbah hari yang IR1, saya udah catat panjang tuh, 5 lembar. Kemudian saya ulang lagi, wah ini bagus nih saudara ya, saya bisa ambil nih buat renungan ya. Pas kedua saya dengerin lagi, makin mantep. Saya pikir benar juga saudara ya. Nggak tahu nanti saya khotbah beda atau enggak ya. Saya udah siapin 2 khotbah saudara sekalian ya. Jadi saudara cari ya. Kenapa? Kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, kita akan dipuaskan. Yesus itu sang kebenaran. Ya. Kalau kita menemukan Yesus, kita menemukan segala-galanya. Umat perjanjian lama aja pernah berkata begini, siapa gerang ada padaku di sorga? Selain engkau tiada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tetapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu umat perjanjian lama. Umat perjanjian baru harusnya lebih lagi. Sebab ketika kita percaya Yesus, itu ada Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Untuk apa? Mengingatkan kita akan kebenaran. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Itu yang akan memerdekakan kita. Kita tidak menginginkan yang lain. Kenapa banyak orang capek, lelah? Karena banyak keinginannya, betul nggak saudara? Udah punya rumah ini, pengen lagi. Udah punya ini, ingin lagi. Jadi terus, sampai capek sehingga tidak mencari Tuhan. Itu tipuan model zaman sekarang itu begitu saudara sekalian. Ketika orang ingin kaya, jeblok saudara sekalian. Ada teman saya kena itu hampir 1 M. Saya sempat ditawarin, nanti kalau lu minat, ke gue aja ya. Nih gue udah pakai nih, sekian. Dia bilang, banyak amat. Ini yang kerja robot, bukannya kita. Robot kalau kerja tanpa perasaan, dia nggak akan serakah, dia akan berpikir logik. Saya bilang benar juga ya. Kalau kita kan perasaan, waduh, begitu saudara sekalian. Saya nggak tertarik. Lu masukin aja nggak usah banyak-banyak. Emang berapa? Lu masukinnya cepetiau. Dalam hati saya, cepetiau. Waduh sayang Ya. Ada duitnya? Kagak sih gua, yang ada bini gua. Ya semua dia yang pegang saudara sekalian. Istri saya, nehi si melekete jember jahe, engke. Terakhir jeblok 1 M, hilang. Aduh, saya mau menghiburnya gimana, susah saudara sekali. Udah hilang, ya udahlah. Nasi sudah jadi, bubur basi, saudara ya. Jadi bukan suami aja yang basi, duit udah basi tuh, udah gak bisa ditarik lagi. Jadi mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, yang akan diberi kelegaan. Siapa lagi yang akan diberi kelegaan? Mereka yang berhenti dari berbuat dosa, berhenti dari segala keinginan daging. Kita harus salibkan keinginan daging itu, baru diberi kelegaan. Jangan manusia lama ini masih menguasai diri kita. Kalau ke mall, wah. Mall, I want mall. Di mall itu kita tidak bisa melarang wanita pakai rok mini atau celana gemes. Enggak bisa. Jadi kita lihatin, ting nyut gitu. Itu keinginan tuh bahaya saudara sekalian. Kemudian dipikirin di bawah, aduh. Kita lihat, celana gemes, rok mini. Kita lihat istri saya, gemuk banget sih, Itu bahaya keinginan demi keinginan. Jangan, harus dimatikan. Kalau kita nggak matikan, kita nggak akan mendapat perhentian. Nggak bisa. Orang yang masih berbuat dosa, meskipun udah Kristen, yakin masuk surga, nggak mungkin. Nggak bisa, saudara sekalian. Hanya orang yang hatinya murni, yang dikuduskan. Makanya Yesus berkata apa? Jika matamu menyesatkan kamu, cungkil. Nih, mata genit. Kalau anak kecil mata genit mana? Gini. Udah aki-aki 50 mata genit ya. Cungkil. Amin, saudara sekalian. Karena Yesus berkata, kalau kamu memandang perempuan serta menginginkannya, kamu sudah berbuat dosa. Lihat wanita langsung ting nyut, saudara sekalian. Ambil dia. Diambil karena punya kekuasaan. Kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Berbuat dosa. Itulah Daud. Ketika wanita mandi, dia lihat siang itu. Ini wanita cantik luar biasa ya. Itu masalahnya yang salah si wanita katanya. Sebab kenapa dia cantik? Sehingga mesti dilihat. Kan kalau udah cantik, mandi, terbuka, transparan. Kalau nggak dilihat rugi. Dilihat berdosa. Gimana? Lihat aja sekalian. Cuma sebentar kok. Nah itu tipuan tuh.
Cuma lihat doang. Pas lihat, aduh, susah nih, silau. Batseba itu ibarat mobil tuh BMW, bahenol montok, waleh-waleh. Jadi gimana? Panggil dia, itu siapa? Terjadilah perbuatan dosa. Mulanya ingin melihat, kemudian dia eksekusi, jadi. Bukan hanya dia berzina dengan istri orang, dia bunuh suaminya. Itu luar biasa saudara sekalian. Dosa dilakukan oleh raja yang urapannya 3, urapan raja, imam, dan nabi. Bisa melakukan seperti itu? Bisa. Pendeta muda aja bisa membunuh. Jadi kita sendiri yang harus menghentikan itu. Ketika kita lihat orang mandi, langsung melengos. Amin. Tinggalkan dalam nama Yesus. Tinggalkan. Mudah gak Pak? Susah. Pria ini lemah di mata, betul gak? Beda sama wanita. Wanita itu lemahnya di telinga, di mata dia enggak. Coba aja, kalau pria mandi, dia enggak begitu mengindahkan. Apalagi kalau pria pakai rok mini, geli gua. Ngapain dilihatin gitu? Geli, gitu saudara. Saya aja kalau lihat pria yang kalau di lampu merah gitu, mas, papa, rasa cinta, aduh, saya ngeri deh. Daripada saya diapa-apain, rasa cinta, itu duit banyak tuh, cebanan 22 kadang-kadang. Daripada gue direjeng, betul gak? Memang gue gak ganteng-ganteng banget, tapi kan kalau dilihat begini, klimis begitu nih, aduh gue rejeng juga lu, rasa cinta. Makanya harus berhenti, kita yang menghentikannya, amin saudara sekalian. Karena manusia lama ini kalau nggak dihentikan, itu mendatangkan murka yang membuat kita binasa. Nggak akan mendapat kelegaan. Makanya jangan ditipu, nanti kasih karunia darah Yesus akan menutupi kita. Tetapi kejahatan masih ada dalam diri kita. Dengan segala pembelaannya. Nggak bisa, nanti di pengadilan Kristus, saudara yang punya kedudukan tinggi, yang kaya, itu akan culun, betul nggak? Di pengadilan dunia aja, kalau saya lihat sidang pengadilan, tadinya pejabat, yang kalau dia ngomong, dehem aja, itu orang ngerti. Gitu ya, 2 kali, udah ngerti. Bahkan ada pejabat yang bilang begini, gua ngeludah aja jadi duit. Sampai kaget loh. Bayangin, gua ngeludah aja jadi duit. Itu kan hebat, betul nggak saudara sekalian? Seorang ngeludah, diomelin orang, ngeludah sembarangan. Tapi ketika di pengadilan, meskipun dia pangkatnya tinggi, itu culun. Ya yang mulia. Coba ceritakan, bagaimana anda ini? Ya yang mulia, begini ceritanya yang mulia. Padahal sebelumnya perintah sini, sini cak, sini. Kamu sini. Tapi ketika di pengadilan, iya pak, iya yang mulia. Culun. Itu di pengadilan dunia. Kalau di pengadilan Kristus, aduh gemetar. Jangan sampai di pengadilan Kristus saudara gemetar. Kenapa? Masih ada dosa dalam diri saudara. Justru kehidupan kita di bumi ini perjuangan bagaimana menghentikan dosa dalam diri kita. Makanya kalau kita mengalami penderitaan badani ini, itu bagus untuk apa? Kita berhenti dari berbuat dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Yang terakhir, hanya orang berkodrat ilahi yang diberi kelegaan. Itu yang tadi saya bilang di depan. Ketika orang membangun manusia barunya, sehingga berkarakter ilahi, yang akan mendapat kelegaan. Makanya kalau saudara dididik Tuhan dalam sekolah kehidupan ini, dihajar Tuhan, itu baik. Karena Tuhan merencanakan untuk kita mendapat kelegaan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.